Assalamualaikum teman-teman. Hari ini insya Allah aku akan sharing-sharing tentang video. Tapi sebelumnya ini video pertama aku sejak menikah. Jadi sejak menikah aku memang belum ada upload video, belum buat video satupun ya. Ada sih satu waktu video nyanyi bareng suami, nyanyi tentang lagu dakwah ya. Nah hari ini aku mau buat video lagi dan insya Allah seterusnya mau coba aktifin lagi untuk buat video yang insya Allah akan bermanfaat. Bismillah. Hari ini aku akan sharing tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting nih saat kita ta'aruf gitu. Pertanyaan ini penting untuk kita ajukan kepada calon pasangan kita, calon suami kita atau bahkan calon istri kita. Untuk yang laki-laki ya, untuk ditanyakan dan untuk dijawab oleh mereka gitu, saat ta'aruf ya. Pertanyaan-pertanyaan ini ya aku share itu berdasarkan pengalaman aku saat ta'aruf dan juga berdasarkan ilmu yang aku dapatkan pada saat sekolah pranikah sebelum aku menikah dulu, setahun 2 tahun yang lalu waktu sekolah pranikahnya. Nah, adapun pertanyaan itu yang pertama itu adalah cara pasangan mendidik istri dan anak. Nah, ini hal yang harus ditanyakan pertama kali. Yang pertama, bukan pertama kali tapi yang pertama adalah bagaimana cara pasangan kita ya. Bagaimana cara pasangan kita itu untuk mendidik anak dan istrinya. Karena seseorang ya atau suami yang paham agama dan yang paham akan kewajibannya, hak dan kewajibannya, maka ia akan paham ia memang memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anaknya. Jangan sampai nanti ketika kita sudah menikah ternyata suami kita itu tidak bisa mendidik kita gitu, malah yang tadinya mungkin kita sebelum menikah kita rajin ibadah, kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, dan ternyata ketika sudah menikah kita malah berubah karena kita tidak dididik oleh suami gitu. Kita tidak dididik oleh suami untuk menjadi lebih baik, sehingga apa yang terjadi, kita malah menjadi lebih buruk dari sebelum kita menikah. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, dan ini bukan hanya perkara dunia saja atau akhirat saja, tapi perkara dua-duanya, mendidik dunia dan akhirat. Nggak hanya dunia, tapi juga akhirat, dan nggak hanya akhirat, tapi juga dunia. Misalnya mendidik istri untuk mandiri dalam perkara yang ketika suami memang tidak bisa mendampingi, misalnya seperti itu. Lalu perkara akhirat, mendidik istri untuk berakhlak baik kepada tetangga, kepada saudara-saudara, keluarga dan sebagainya. Dan juga untuk mendidik anak ya, mendidik anak karena hal ini nantinya akan berpengaruh besar terhadap masa depan keluarga kita nanti. Nah, jangan sampai nanti kita ketika mendidik anak karena suami tidak paham dengan tanggung jawabnya, ia jadi merasa bahwa mendidik anak adalah urusan istri gitu, dia hanya kerja saja. Nah, ini jangan sampai terjadi. Makanya ini sangat penting untuk ditanyakan ketika masih masa ta'aruf. Lalu yang kedua, cara pasangan menghabiskan waktu luang setelah menikah. Nah, ini juga harus ditanyakan kepada calon pasangan kita, bagaimana ia mengisi waktu luangnya gitu. Bahkan saat dia masih lajang ya, masih belum menikah ini, apa yang dilakukan saat dia berada pada masa luang. Kita bisa melihat kepribadiannya ketika dia menghabiskan masa luangnya. Ketika dia menghabiskan masa luangnya itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat ya, insya Allah dia akan membawa kepribadian itu ketika dia sudah menikah gitu. Dan kita juga perlu untuk bertanya kepada dia bagaimana ia menghabiskan waktu luangnya ketika sudah menikah. Lalu yang ketiga adalah cara pengaturan otoritas keuangan rumah tangga.
Jadi sebelum menikah bukan ada baiknya sih, sangat penting juga kita tanyakan bagaimana calon pasangan kita itu mengatur keuangan. Apakah nantinya ketika kita sudah menikah keuangan itu sepenuhnya ia yang pegang atau istri yang pegang atau kita yang pegang sepenuhnya, atau bahkan bagi dua gitu, maksudnya setengah di istri setengah di suami, atau beberapa di istri sebagian sedikit di suami begitu. Nah itu perlu ditanyakan ketika ta'aruf berlangsung, karena nanti khawatirnya ketika ini tidak ditanyakan pada awal-awal sebelum menikah, malah kita jadi merasa canggung dan atau tidak enak hati atau kecewa dengan pengaturan keuangan yang sudah dibuat tanpa persetujuan kita, atau ketika dia sudah minta persetujuan ke kita tapi saat itu kita sudah menikah dan kita tidak terima, lalu ujung-ujungnya malah cekcok bertengkar gitu ya. Nah lebih baik kita tanyakan itu dari awal sebelum menikah. Lalu yang keempat adalah pandangan pasangan terhadap karir pasangan. Nah ini juga perlu kita tanyakan saat ta'aruf, bagaimana pandangan suami ketika menikah nanti kita sebagai istri bekerja ataupun tidak bekerja. Nah bagaimana pandangan dia, ini perlu kita pertanyakan. Kenapa? Karena ketika kita mau bekerja gitu ya, kita ingin nih bekerja, kita pengen punya karir karena kita sudah mungkin kita berpikir kita sudah kuliah atau orang tua kita sudah menguliahkan kita sampai lulus, lalu ketika lulus ada yang melamar gitu ya, langsung menikah. Nah dan kita pengen membahagiakan orang tua dengan bekerja. Kadang kan orang tua itu bangga ya melihat anaknya itu bekerja, apalagi sudah sarjana lalu bekerja. Nah itu perlu dipertanyakan kepada calon suami, apakah boleh gitu, apakah boleh ketika menikah nanti kita masih bekerja gitu, masih berkarir. Tidak hanya itu, semisal kita bukan tipe orang yang suka bekerja di luar, tipe orang yang lebih suka di rumah mengurus suami dan anak, nah kita juga harus bertanya bagaimana pandangan calon pasangan kita itu terhadap perempuan yang tidak bekerja, istri yang tidak bekerja. Berarti memang sepenuhnya ya istri menerima pemasukan dari suami gitu. Ini perlu dipertanyakan juga karena kadang ada zaman sekarang ya, ada laki-laki yang tidak suka ketika ia harus bekerja sendirian. Nah, ini juga harus dipertanyakan. Lalu yang kelima, nah komitmen aliran dana keuangan pada kedua belah pihak orang tua. Nah ini menurut aku penting sekali. Waktu itu aku juga tanyakan kepada calon suami bagaimana pengaturan aliran dana untuk kedua belah pihak orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya apakah nanti ketika kita sudah menikah orang tua kita itu masih kita berikan sebagian rezeki kita untuk mereka gitu, kita berikan sedekah kepada mereka, dan apakah kita memberikannya hanya untuk orang tua suami saja, atau hanya untuk orang tua istri saja, atau kedua-duanya, dan kalaupun kedua-duanya bagaimana cara mengaturnya, misalnya apakah sama rata atau tidak. Nah itu perlu dipertanyakan agar tidak menimbulkan perasaan pilih kasih gitu ya. Misalnya takutnya ketika sudah menikah ternyata suami lebih mementingkan orang tuanya daripada orang tua kita gitu. Karena jangan sampai seperti itu, pasti kita akan merasa pilih kasih, suami pilih kasih. Nah jangan sampai seperti itu, walaupun memang kewajiban suami untuk membahagiakan orang tuanya, tapi kita juga punya orang tua gitu. Jangan sampai dia melupakan orang tua kita, karena ketika kita sudah menikah, ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, maka laki-laki harus tahu dan perempuan juga harus tahu bahwa ia memiliki dua ibu dan dua ayah gitu, yaitu ibu dari dia dan pasangannya gitu ya.
Jadi itu harus ditanyakan. Lalu yang keenam, diskusi sikap dan keputusan tindakan jika LDM. Nah, kalau ada kemungkinan ya dalam pernikahan itu akan terjadi LDM atau yang sering kita dengar LDR gitu ya. Nah, ini juga harus kita tanyakan bagaimana sikap dan keputusannya ketika menghadapi situasi yang mengharuskan kita dan pasangan untuk LDR. Nah, ini bagaimana cara ia menyikapinya. Ini perlu dipertanyakan karena kita tidak tahu bagaimana nanti ketika sudah menikah dan ada di situasi tersebut. Nah, jangan sampai kita malah tidak mempunyai pandangan dan pemikiran yang sama sehingga menimbulkan perselisihan. Lalu yang selanjutnya adalah diskusi sikap jika ujian hidup datang, misalnya ujian kekurangan harta ya, ataupun juga ketiadaan anak. Kita tidak bisa memungkiri ini, apalagi yang masih muda ya, apalagi pasangan-pasangan muda yang masih merintis gitu, pastinya akan ada fase di mana kita berada di ekonomi yang tidak stabil gitu. Nah, ini perlu dipertanyakan bagaimana ia menyikapinya. Dan juga ketika ternyata na'udzubillah min dzalik, ternyata ditakdirkan oleh Allah untuk memiliki keturunan yang lama ya, memiliki anak yang lama gitu, harus menanti beberapa tahun gitu. Nah, bagaimana sikap dia ketika menghadapi ujian-ujian itu gitu. Dan ujian-ujian yang lain lah, masih banyak ujian-ujian rumah tangga yang akan menghampiri, dan itu perlu dipertanyakan kepada calon pasangan kita bagaimana ia menyikapi ujian hidup itu. Lalu yang terakhir adalah tentang poligami, dan juga ini aku tanyakan kepada suami bagaimana pandangan ia tentang poligami. Dan dari pandangan itu aku jadi paham gitu, bagaimana ia memandang poligami dan bagaimana dan apakah ia akan poligami. Itu sudah terjawab sih ketika aku bertanya seperti itu. Nah, itulah beberapa pertanyaan yang penting untuk ditanyakan saat ta'aruf. Sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kita tanyakan pada saat ta'aruf. Aku juga beberapa pertanyaan di luar ini ada aku tanyakan kepada calon suami waktu itu, tapi beberapa pertanyaan yang tadi aku jelaskan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang paling penting untuk kita tanyakan kepada pasangan saat ta'aruf. So, jangan terlalu tergesa-gesa, tapi juga jangan terlalu memilih. Perbaiki diri, dan insyaallah jodoh itu adalah cerminan diri kita. Istikharah, mantapkan hati. Insyaallah teman-teman semua akan dipertemukan dengan jodoh yang solih atau solihah bagi yang laki-laki, untuk menemukan jodoh yang solihah. Semoga terkabul doa-doa teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat, dan insyaallah nanti aku akan buat video-video lainnya, mungkin masih seputar ta'aruf atau pernikahan. Jadi ikuti terus video-video aku, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.